Komunikasi data. Komunikasi data merupakan sesuatu bagian alat yang vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini telah menyediakan infrastruktur yang dapat memungkinkan komputer-komputer itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Namun tentu saja hal itu dapat di bawah kendali manusia itu sendiri. Perangkat komunikasi data. Yang pertama itu terminal. Ada dua jenis terminal, yaitu yang disebut dengan dumb terminal dan intelligent terminal. Yang kedua yaitu host, suatu mesin komputer yang berfungsi sebagai pengendali pokok di dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu modem, merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Yang keempat routing, pengaturan jalur-jalur secara sistematis antara komputer dan komunikasi data. Yang terakhir arsitektur jaringan, sekumpulan spesifikasi aturan dan petunjuk yang digunakan untuk merancang model peralatan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem komunikasi data pastinya akan terdiri dari beberapa komponen-komponen. Ada 5 komponen dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada data. Data di sini bisa berupa video, gambar, atau file-file dokumen yang lain. Kemudian ada yang kedua itu ada pengirim. Nah, jadi ada pengirim seperti kita ngirim memakai komputer gitu. Nah, yang ketiga ada penerima. Penerima ini juga sama, harus ada penerimanya, harus ada komputernya. Lalu, yang keempat ada media transmisi. Nah, media transmisi ini itu bisa berupa seperti kuota internet atau wifi seperti itu. Jadi medianya, media penyalur supaya data yang kita kirim itu bisa diterima oleh si tujuan kita, oleh penerima kita. Yang terakhir itu ada protokol. Nah, protokol ini itu harus dimiliki oleh perangkat satu dengan perangkat lainnya. Itu harus sama. Nah, protokol ini tuh aturannya digunakan oleh perangkat atau perangkat yang lain yang digunakan dalam komunikasi data. Nah, misalnya kalau tidak sama, maka data yang kita kirim tidak akan terhubung, tidak akan diterima oleh si penerima dengan baik. Gitu. Jadi, kalau memakai email, ya penerima juga harus menerimanya dengan menggunakan email seperti itu. Dampak positif penggunaan komunikasi data ada 4. Yang pertama, meringankan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mempermudah pengiriman dan penerimaan informasi. Yang ketiga, mengurangi kekakuan struktur birokrasi. Dan yang keempat, memungkinkan terjadinya desentralisasi. Dampak negatif penggunaan komunikasi data ada 4. Yang pertama, terjadi pemborosan anggaran kantor. Yang kedua, akan kehilangan kesempatan untuk komunikasi antar personal yang lebih baik. Yang ketiga, dapat mengancam privasi. Dan yang keempat, menimbulkan kesenjangan antara kelompok yang kaya informasi dengan yang minim informasi.